selamat bidaput kita ada kalisti da habis program piraga sana tempat. Jadi ada kalisti kita belajar lesson ataupun pelajaran dalam mundi saya menceh tajuk na beberapa prinsip nubuatan. Jadi dah kata siti pagu raya tema kita saya menceh kita cara kita mengkaji ataupun belajar pasal nubuatan da Alkitab. Ya. Jadi pelajaran dalam mundi ti kita rempuan ini prinsip-prinsip nubuatan sen. Kita rempuan na tayo penjen kita dapat nerus pelajaran kita. Jadi dekalisti aku ada Pastor Dylan dengan aku sama belajar ataupun bincang dengan pasal pelajaran kita ti. Jadi sebagai kita belajar kita semayang tayo aku menuntun kita dalam semayang. Tuhan tempat mengambil da kejan surga. Terima kasih Tuhan. Ngenakam mau nyaga nguntun nami selamati dan kami terima kasih bersyukur ngenakam memimpin nami studio tin dan kami belajar pasal senakam lalu biar mah Roh Kudus sekam muntun manak Dylan mati wang kami bincang pasal senakam ti terlebih lagi pasal nubuatan supaya pelajaran kita dapat diguna dak kami terlebih lagi bala nya ada kedingah program sti. Terima kasih Tuhan. Kami mohon minta Roh Kudus sekam nguntun kami semua dalam kenanakam tunisa menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Okey. Jadi terima kasih Nak Dylan mau dapat sama dengan aku di studio kali ini. Jadi pasal nubuatan memang kita terutama kitanya event kita minat try pasal nubuatan ya. Ya, jadi sebagai kita nerus kita tebuk ayat hafalan tayo da Yeremia 3 ayat 24 in menang. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah kerana yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ayat apalan kita mau muka kuarter kita ada kalisti pasal nubuatan. Ani sebenarnya nubuatan ti saya menceh nubuatan ti kita memahami, kita rempuan, kita mengenal tanpa saya naja. Jadi tujuan. Jadi ihong inya umat percaya ataupun yang Kristen dan masa ti lah menang nubuatan ti memang terutama nubuatan de buku Wahyu susah faham belajar lalu bala lebih suka mengelak ya ataupun agak mengkaji menang benar-benar susah faham ada lagi sampai ada melarang ataupun kejaman anggota belajar tentang terutama kitab Wahyu menang hibina masalah ada habis sekuan hibina kutuk. Jadi biak dadap pemudip atau iman adap. Sedangkan da abi Wahyu ni tarusen Tonisa menang berbahagialah ia yang membacakan. Nyep menang terkutuk lah inya ada macan ya menang berbahagia kawan. Mana kita play agak macan tempat menyanyi dan juga bahagia. Mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi nubuatan itu menunjuk masa saya mau senek lah ya. Jadi ini persoalan kita biar mikir manih tempat ti plena nyugon message ataupun sana ataupun kebenaran tentang nubuatan siti. Plena guna minan jani kiasan image ataupun simbol. Manih kait direct sepedaan dengan tulis Alkitab ani darat terjadi di masa demandeg siti. Pedaan saja wong manih remandeg ani akan berlaku. Ini tempat kayak guna musen. Jadi pada pikir aku kan tu tempat ngunah senang musen. Tunah namut jadi turutan kronologi ini dah berlaku dengan jelas. Nah ini dah jadi dijauhi. Ya. Aku percaya hongnya agak kayak percaya mana malah nak
inya kira menang ti cerita dongeng je dan tertulis hanya bukti tapi bukti in tempat menang nanti pagi terjadi kayak menti sebagai ramandeg memangnya kayak percaya sikap manusia ni lagi sikap manusia saya mence wang kayu sen senang dep ciut ataupun secara percuma lah ya free yok inya kai na menghargai kai na appreciate nih jadi ani tu nah manusia wang na jian kayu kebenaran da senang dapat nanti lalu na joaya na dengan bazir meten na kan peduli kan ngumit serius tahun ngumit mudah kan memperlekehkan konenya jadi tempat dalam kebijaksanaan hikmat tempat lalu na nyugon na buatan ti nyugon jadi menyiratkan kon jadi secret ataupun rahasia dia menyiratkan rahasia ti dalam bentuk kiasan, image dengan simbol supaya menarik minat belainya, bela umat percaya supaya belajar dan meneliti, mengkaji lebih jujur lagi. Sen tujuan tempat supaya wang kita mengkaji, wang kita meneliti, kita belajar, kita sadar bahwa kayak kita dapat minat hikmat kita manusia, apa kita perlu hikmat manusia semu. Supaya kita dapat merungkaikan ini maksud-maksud dan tersirat sen. Jadi dengan cara sen kita era menghargai hikmat terkandung dalam nubuatan sini, baru kita akan menghargai dan kita dengan rendah haseng kita megau semayang sungguh-sungguh kita belajar. Jadi setagal sih tempat nyukan ada abih simbol kiasan dengan image nubuatan-nubuatan ti. Jadi mina inya ada serius saja. Nya ada sungguh-sungguh mengkaji tanpa megaunya ada sungguh-sungguh mengkaji dengan aseng desegan dengan semayang da menu-menu berak napud ratas rata da terpendam kon Tonisa napa Tonisa Tuhan Yesus menyugun pesan dan Matius 7 menang jangan melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Okey. Ini reti jenis perumpamaan Tony Sati. Coba Dylan dan. Ya, terima kasih nak saudara kita. Okey, reti da tanang da senek Matius dia jetna jangan melempar mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kaki. Jadi reti nanti sama mengadep ya adep peragah senak tempat dengan belanya beken tetapi belanya beken sekait nak peduli kait nak ngambil berat tentang kayose tinyak na so kita mani na ani bonchen na kita ngago ko da mengseet niya minyak kayo da mengseet kayo seet mangan mo tertulis na sa nakabi Alkitab bahwa inya ti iya memain niya dengan sana tempat siti. Maksudnya wang kita nyontoh na lagi dalam masa jani Noah ngamin dengan zaman deitit na. Zaman deitit na ada peragah ada sana tempat nak belainya da seluruh dunia siti. Tetapi bala na nganggap kayo saya sebagai remeh-remeh. Maka firman Tuhan mesti adalah mutiara da mada adep ti nak jarat da selamat. Pak belainya itit na ahi na bo main-main dengan sana firman Tuhan sama meng zaman Noah ngamin ahi bala na bo main-main dengan sana Noah ngamin pak wak mon mo uba na wang musia belanya mo manang selamat ti na batul da kuat Noah saya meni kita kengajan tetapi masa saya bala na menyesal saya masa na mo terlambat pintu arut semodok tutup badak Tuhan bonceh na lalu belanya seke selamat jadi musim inya ada zaman ada itit na ahinya ngumit kayu seremeh temeh senak firman Tuhan se mutiara seremeh temeh pak masa nada akan menek air zaman ti kai de buat memang mani adakah anu ti adakah anu pagi akan menek inya semua inya mau lalai dengan kerja adep na pak ingat mah belah saudara-saudari ingat kita nyimpen firman Tuhan saya sebagai mutiara dalam kehidupan kita supaya kita kita mentek kita sia-sia kita terlamat wang Yesus kedua kali belah saudara-saudari. Saya mencayatin mina inya ada sungguh-sungguh
dan menghargai akan ciun mutiara sen. Jadi ini ada contoh de konton isate kai na menghargai ran yang inyak kan mengejek-ejek ni ya. Jadi sen cedaga tempat ni. Jadi the Yeremia the prayer sementaruin kita tubuh kain dari senar putih menang. And ye shall seek me and find me when ye shall search me with all your heart. Wang kita mago tempat dengan sepenuh asing kita reneput tempat. Jadi tema kita ada kali itu semenceh kita mengenal, kita reneput tempat. Mengenai cara kita mago mutiara saya dengan sungguh-sungguh. Jadi kita nerusna dengan jenis pelajaran kita ada kali ini semenceh ada remove prinsip cara kita memahami jadi nubuatan. Jadi kita ngancak Pastor Dylan pedaan prinsip dalam menik ya Pastor Dylan. Yes, Pastor. Terima kasih Pastor Cliff. Okay, jadi the prinsip ini nase membaca dengan sikap the benar kuat ni ya. Jadi desnek wahyu ini ayat taruh menang berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar kata-kata nubuatan ini kuat nesnek dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi belah saudara-saudari. Jadi ayat dalam soal kitab Timur Pedaan dengan belah kita arti nasenekati pedaan dengan kita mengajar bahawa membaca mendengar dengan menati firman Tuhan seenmah adalah sesuatu berkat dia. Jadi ini berkat na seen. Berkat na saya mancana kita membuat. Ini kau dah kuat Tuhan. Dalam pemurip kita ini dah badak Tuhan ngancak kita nganyak dalam pemurip kita siti ia. Jadi senek wahyu ini ayat taruh menekankan pentingnya ya bahawa kita memperhatikan jenis nubuatan perhati senek abih kitab wahyu sebab waktu na semo meramenek ya waktu na semora menek dia memerujukkan dengan menggenap perencanaan jenis Tuhan dah semakin mendekat. Jadi waktu sudah menangati waktu sudah dekat masa murah menek menunjukkan bahawa masa pengenapan rencana Tuhan semakin jadi mendekat. Namo nyugot amarat nak bala kita ada percaya dan kita tetap bersedia dengan mudip sesuai dengan firman tempat. Jadi ayat ini mau menekan bahawa kebahagiaan sejati menek musubalan mau mempelajari dengan memahami dengan mematuhi firman Tuhan ya. Pelajaran senati nak mau pedaan dengan belah kita membaca firman Tuhan kita harus rajin dengan membaca Alkitab dan kita memahami kehendak. Lalu kita haruslah mendengar dengan iman kita mendengar dengan hati dengan terbuka dengan namun menolong kita bertumbuh secara rohani ya. Senang contoh namo pedaan dengan belah kita memahami kita mula belajar jenis Alkitab tentang nubuatan tentang abi Alkitab kita harus ini dah pertama kali kita ngulang kita harus berdoa dengan Tuhan supaya Roh Kudus memimpin kita mempelajari Alkitab supaya wang kita mempelajari Alkitab kayak kita rasa boring, kayak kita rasa wasting time tetapi wang kita belajar Alkitab dengan sepenuh asing kita dengan pimpinan Roh Kudus tapi aku berasa mendak kita berangan asing berasa kita berasa semangat muji mulia ganan Tuhan. Kita harus mengingatkan kita bahawa kita mudip senek abih kesiapan rohani kerana jenis waktu kedatangan Yesus mau semakin dekat. Jadi kita teruskan lagi dengan Pastor Cliff. Jadi terima kasih nak Pastor Dylan. Saya macam sikap kita orang kita belajar sana tampasen ya. Kita mesti rasa serius sungguh-sungguh. Jadi kita rancang. Prinsip dalam dua saya macam neput tema utama. Orang kita belajar pasal nubuatan. Ini gagau kita tema utama mesti keramagaun. Yang arti nakon Pastor Dylan nang sebagai kita belajar sana tempat sikap kita dengan sungguh-sungguh serius kita belajar.
Masa kita mau belajar, kita magau tema utama. Asih the fokus da Alkitab sen. Walaupun buatan. Jadi, jenis Mazmur 100 tahun pria 6 dengan 147 ayat 5 menang in pemazmur ngaku ataupun Raja Daud yang nulis bahwa kita kayak dapat kita mengenal ataupun paham pemikir tempat sebab pengetahuan kita terbatas, pengetahuan tempat sen luas, kita dapat menjangkau, kita dapat menyelidiki tindakan tempat. Mustahil kita belajar dengan faham nakon ini Roma mengenai ayat taruh. Pak, walaupun tempat ti susah kita faham, kita dapat menyelidik jadi pemikir ni ya. Pak, tempat mau nyugon rahasia ada tersirat. Ini dari juga tempat kita tempat bedaan melalui nubuatan ataupun firman, tapi lagi firman tempat lah. Sen ada patut kita belajar kisah kita magau kayu da merubina datur kita. Orang tempat kai bedaan kai nyugon kita kisah kita ngago magau Ini dah boleh kita napun ada da abi Alkitab. Saya mencet tema utama saya mencet tentang wang kita tebuk wahyu ni ayat ni in menang inilah wahyu Yesus Kristus. Okey. Jadi semua tentang Kristus. Revelation da tanangnya susah saya sebenarnya wahyu Yesus Kristus maksudnya narang bedaan pasal Tonisa encen ada wahyu semua nabatan ini semua tentang Tonisa. Itu juga tempat Tonisa melalui malaikat juga nak hamba Yohanes ti sen jenis turutan maksud tempat bedaan pasal Tonisa. Juga jenis wahyu sen melalui malaikat nak jenis Yohanes nabi jenis rasul. Jadi rahsia tema utama saya tentang Tonisa muhun neg dunia ti lalu menjadi manusia mudit di dunia dan kita lalu pimangan nak kabus nabus dosa kita iti nak temu nisa muda nyemak nak samu da surga da Kaabah maha kudus said menjadi imam besar kita jadi pembela kita lalu ngunah pengadilan penyiasatan investigative judgment sebayu mana kali kedua saya merasa tema ada sebenarnya Tonisa ada rancangan keselamatan jadi ini nubuatan baik net pasal binatang ya beast mark of the beast lah pasal kutuk lah pasal trumpet seal meterai sen pasal 7 gereja sen semua dah habis cerita sen tentang Yesus tema ya sen dah perlu kita makau baru kita rancang jadi mau ni kita erampuan tempat Tonisa kita ingat lagi cerita Maria Magdalena da muas da kubur sia. Meski nak kenal Tonisa, muas na in kau kan faham ini dah jadi. Pak sekali Tonisa menang nyebut kanan Maria lalu pajin nak terbuka. Batu na pikir aseng lalu nama tempat Tonisa mai. Mesin mah kita wang kita mago tempat wang kita faham pak wang kita magau kita muas kita magau ngabak ganan Tonisa ya. Ngabak kita. Lalu Tonisa harap ngabak kita ya. Lalu dibuka pikiran asing kita. Dibuka. Okey, nan kita nggo contoh ni lah mengdadane lah contoh ni kita menggo tema utama. Semua lambang saya pasal kerjaan emas dengan semua jenis metal da bukan sen. Kerjaan dunia dari gah masuk Babylon sampai jenis Medo-Persia dan sebagai sampai Roma. Semua sen wang kita belajar pimangan pasal pasal Tonisa. Tonisa ada mana batu zaman saya mana lalu ngancur dan nanti kejap patong selalu ngancur semua lenyap. Ani ada patong saya menyap igir mina dia ani batu zaman saya mari gunung masuk ada red sen dan merintah selama-lama. Sen lah contoh wang kita jenis pasal nubuatan. Wang kita tebuk pasal jenis binatang, kutuk dan semua kisen. Memang pentinglah kita belajar ini simbol-simbol sen. Pimangan saya tentang Tonisa mati pagi orang untur umat nasiti melalui akhir zaman nih. Mau ni cara kita melalui pimangan dunia pagi. Tempat
Tonisa sindesa denguntun kita. Ya, Kayak kita maru bina konsentrate dengan jani Mark of the Beast, sen dan sebagainya kayak pak Ya. kita mesti ran tubek terkenang sen sebalik semua sen Tonisa denguntun kita. Ya. Sen. Ya. Oke. Ada pendapatmu kah? Okay. So memang mengamin na wang Tuhan dah nguntun bala umat Israel ngamin da 40 sawa ase menganih balan walaupun balan ahi segala tentangan nara menghadapi balan tetapi Tuhan sentiasa ada beserta bersama balan, ada memelihara balan ya. Jadi apa kita terawa dengan tanah air zaman ti percaya saja dengan Tuhan, pasti Tuhan akan nolong kita. Dapa dah kuat senekati dah senek yani ti kita jet nase menganih pun sekalipun tentang yani air zaman ti tentang Mark of the Beast pendarat mengancam kita, kita terawa. Serahkan saja pemudip kita, kekhawatiran kita dengan Tuhan, percaya dengan pasti akan memelihara kita. Dapa na rak ngancak kita ti maca firman adep na sina buku Alkitab. Supaya sen berguna na dalam kehidupan adep, ngancak iman adep set teguh. Supaya adep kayak adep je wang menek kayo seked adep kucak kacir. Adep sentiasa bersedia dengan kemenek. Terima kasih Dylan. Jadi Pagu Raya jadi ilustrasi ataupun contoh da jukon ya. Jadi mungkinkah perjalanan bala umat bangsa Israel melalui padang gurun sen sama dengan pengalaman kita itu. Yes. Jadi kita boleh belajar ini pengalaman balan dengan amin, kayu balan nang ngajung tanah perjanjian tanah Kanaan ya. Yeah. Da dunia lah. Pak kita sitin dalam perjalanan ngajung tanah Kanaan dan janji tempat di surga ada kekal. Yes. Jadi ini cerita ataupun nubuatan da ini da berlaku ngamin da antara dadak bangsa Israel tinan kita contoh sen tinan kita mudip itin kita melalui padang gurun kita itin ya. So pak ingat asih da nguntun balana kon dilan pas dilan nanti ni salah nguntun sen sama. Oke. Jadi kita nak prinsip dalam tarus semenceh minan ilmu pengetahuan kita belajar. Kita minan ilmu pengetahuan adep. Di mana adep ya? Kita dapat. Yo ngenya ngumit di mana adep na tumit na ayat misal kitab lalu muntin ce. Minan di dua ayat tumit na mati pasal jalan ranarang mengani da prinsip keempat sen. Kita dapat belajar ni ayat munti jeratin kita mesti belajar secara keseluruhan. Jadi hikmat kebijaksanaan tim maksud tanpa awang tanpa memuka na pajin kita dapat tubek na lebih menjadi buku Daniel ngamin dog da Daniel mengdu ayat 4 kuan ini kuan no ancak Daniel metraikan sil kuan bayut puan apa bang pengendunya pagi the final ataupun the end days lah masa-masa pemangan kuan jadi pengetahuan dia bertambah. Jadi mana-mana ketika berlaku selepas zaman kegelapan saya orang pop modok takep lalu selepas bela inya mau start mengkaji Alkitab tentang pemendek Tonisa sampai William Miller sen kita puan ya mengkaji lebih jujur lagi dan sampailah kita mempuan kita Adventisme wujud lah dalam sejarah. Semua saya ada dalam Alkitab. Kitab Wahyu bedaan menang kewujudan kita siti 7 Day Adventist siti modok tulis dalam Alkitab saya. Jadi saya mencek sebab tampak memuka sebab ani memuka pengetahuan ataupun memuka meterai sen sebab kita manusia mau start mengkaji belajar dengan serius lalu tampak ramuka senche minan hikmat surga kita belajar. Jadi terus nanek prinsip dalam membuat kita rantubek kita ngancam pastadilan mani daan. Terima kasih Pastor kita sedih. Jadi senakati nama pilihan kita the prinsip nombor 4 nanti holistik dengan konteks nanti ya. Di Lukas 24 ayat 27 memperbedakan dengan kita. Lalu Yesus menerangkan kepada mereka
apa yang tersurat tentangnya dalam seluruh kitab suci, mulai kitab-kitab Musa sehingga semua kitab pada nabi yang lain. Jadi senakatin na ayat tin mo pilaan dengan bala kita semua. Ayat siti no mengamar mengani Yesus siti setelah jadi kebangkitan mesti ia menjelaskan dengan dua anak murid na dalam perjalanan anak jadi Emmaus tentang mengani seluruh kitab suci di dalam perjanjian lama nanti. Mo tim macam mo na buatan tentang adab na sendiri. Dengan adab na menunjuk bahawa ini segala tertulis di senak abih Taurat Musa. Seet dan belah kitab Nabi momoh na mengarah dengan adab na sebagai Mesias dok jenanji ni ya. Lalu senanti na mau pidaan nan kita bahawa ngamin belah kitab Musa dan belah kitab para nabi dalam perjanjian ngamin mo Yesus ti dadu anak murid na sa tengah jalan pak adab na sendiri gain mo muang masa saet na adab na mo adab na kabus kayo salep pak adab na gain na dua orang anak murid na sa kelakar dan balan bahwa it na mo pilaan dengan kita holistik dengan konteks na tiya lalu mesti na masuk kita kitab Musa sehingga semua kitab para nabi na bahwa anak doma sa arakabus na bos salah dosa bala manusia da bidosa da dunia ti lalu saya menda kuat Yesus nakati na mo pidaan Yesus semah adalah anak doma da mo kabus da kayu salib nebus dosa kita semua ya. Arti macam dalam pelajaran nanti Yesus ti mah kunci pemahaman musuh kitab suci siti dengan seluruh Alkitab berbicara tentang nyanyi Yesus siti baik na secara langsung na maupun dengan bayangan dengan buatan dia. Iman ti mau bertumbuh melalui pemahaman firman musuh Yesus ti. Karena kita musuh adab kita ti, kita dapat harap belajar tentang jadi Alkitab ti ya, basta. Pak melainkan kita ti bersandar dengan Yesus. Kita berdoa dengan Yesus supaya Yesus dan Roh Kudus nase ada na memiming ada mengajar, ada berkenaan dengan bala Alkitab ti, bala saudara-saudari. Kan kita dengan kemampuan kita sendiri, kaya kita dapat memahami dalam Alkitab siti, senek abi Alkitab siti. Kaya kita memahami, melainkan kita dipimpin oleh Yesus dan Roh Kudus memimpin kita. Pasti kita dapat kita dapat kita memahami semua konteks dan senek abi Alkitab ti belah saudara-saudari. Fokus jenis Alkitab ti semence Tonisa lah. Ya. Tonisa aja fokus nah. Jadi kita mesti secara keseluruhan. Ini ada tulis buku Mazmur sen menceritakan ini ada janji ada masa Tonisa lah. Sen ceritain. Jadi karena kita ngumit ini ayat masuk contohnya buku Daniel lalu kita explain ani da kuan da faham kita da buku Daniel pak kita ngumit ani da kuan ada jenis buku Mazmur. Mesen lagi ani da kuan Daniel sen ada kaitan dengan dia berlaku da buku Wahyu. Jadi kita tahu konteks secara keseluruhan dengan konteks masa sen lah. Okey, jadi itu jenis prinsip dan empat. Prinsip da 5 saya menceh pasal jenis makna rani reti simbol sen ya. Jadi simbol dengan kiasan dengan jenis image sen Alkitab sen. Jadi kita cieun contohnya simbol da jenis wahyu kita kempuan ani reti binatang saya pak kita ngajung buku Daniel lain ada bedaan misalnya ngajak pastilan menit narang. Jadi dah senak ketik na senak prinsip nomor 5 makna dengan simbol na senak ketik. Kita tumbuk dah senak Wahyu ni ayat 20. Jadi nak pedaan nanti. Inilah maksud perlambangan 7 binatang yang kau lihat di tangan kananku dan 7 kaki pelita daripada emas itu. Maksudnya bintang. Inilah maksud perlambangan 7 bintang yang kau lihat di tangan kananku. Dan 7 kaki belita daripada emas itu. 7 bintang itu melambangkan para malaikat jemaah
di 7 tempat itu, manakala 7 kaki pelita itu melambangkan jemaah di situ. Di sana Wahyu ni ayat 20. Jadi sana ketik na nama pilaan arti musuh ayat siti nama nyugon kita makna simbolik berkenaan dengan 7 jadi bintu ya dengan 7 jadi kaki dia seen dok tubek bedak Yohanes desna penglihatan nanti timat 7 jadi bintang ti melambangkan malaikat utusan bagi 7 jadi jemaah ya. Jadi kita boleh merujuk dengan pemimpin rohani dengan pelindung rohani mau bertanggungjawab atas jadi jemaat-jemaat jadi tersebut. Jadi 7 kaki jadi dia ti emas ti melambangkan 7 jemaat de Asia kecil. Dok tabak de sinak Wahyu 2 tok taruh ya. Sama Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira dengan Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Jadi penerangan nanti na Yesus ti memegang jadi kenali penuh desna semua gereja bala gereja-gereja ni ya. Lalu ada nanti memelihara dengan menguasai bala dengan kasih dengan kuasa. Dak jemaah ti memiliki peranan sebagai jadi terang dunia. Seperti semameng kaki dia nanti demo menyala dalam bala ni ya. Jadi pelajaran kita dapat kita ngumit nanti gereja ti dalam gereja kita ti harus kita bersinar sebagai terang dunia ti ia semameng kita mengkaki dia nanti ya menyugon cahaya dengan gereja ti mandok tabak bedak bersinar kegelapan dunia dan adil ya. Yesus ti mah dah mau magah kenali atas gereja ni ya. Adap nanti puat na keadaan setiap jemaat dengan adap nanti bertindak sebagai pemelihara serta hakim dah adil ya dengan memimpin gereja ti memiliki tanggungjawab bahas. Lalu balanti harus setia dan senak abih menjaga kemurnian dan keutuhan jemaah. Jadi penting nanti mendengar peringatan dengan arahan Tuhan. Semameng senak abih Wahyu 2 ayat taruh setiap jemaah dok jugon teguran dengan dorongan agar nak tetap nak setia. Dia mengingatkan kita bahawa Tuhan ti menguasai semua belah gereja dengan ingin agar kita ti tetap setia serta menjadi terang bagi dunia lemu air zaman seti. Jadi nak ketik nak mau pedaan dengan belah kita bahawa Yesus ti adalah atas segala-gala dalam nak membimbing belah gereja kita ti. Jadi kita tubak desna Daniel Ju ayat 24 mahi ayat 20 ni ti nampinan. Ani arti tanok binatang dan menakutkan desna Daniel Ju ayat mahi ti. Boleh kamu narah. Okey. Jadi makna simbol sen yang dakon kerja menang. Wang kita kain paham ani arti simbol sen ataupun ani dakon kita tubak da ayat da beken lah. Contoh namun tanuk sen kon Daniel Ju sampai mahi. Pak da ayat Daniel mahi ayat 20 ni dengan Ju ayat 24 itu pedaan ni tanuk sen. Saya mencari raja-raja ataupun kerjaan lah. Mesti lagi dengan ini reti padang dakuan Wahyu ni ayat 96. Saya mencari da jani Efesus 6 ayat 9 menang pedang saya firman tempat. Ibrani 4 ayat 9 saya menang pedang saya firman tempat. Pedang bermata dua kuan. Lalu dan ni lagi simbol tentang wanita. Wanita ti da jani Wahyu 9 ayat ni sen. So ayat saya mencari wanita da suci sen melambang gereja tempat da setia da Efesus 5 ayat tarpurundi sampai tarpudua 2 Korintius 9 ayat 2. Jadi saya cara kita belajar simbol gagau kita da ayat bukan ya kita ngumit ayat sen lalu kita nerang na dengan firman ada kita tebak konteks na lalu kita magau reti na da jani buku kitab da bukan. Sen lah terutama ada Mazmur pun nahi lagi bala nebatan in. Okay, jadi
Tema jenis pelajaran kita rimah prinsip dema belajar kita. Ya. Mengenai kita start berkuata ti belajar pasal nubuatan pagi. Kita minat prinsip dari mati kita boleh faham. Jadi terima kasih nak Pastor Dylan mau bincang sama dengan aku da jenis program da Kalisti, da pelajaran da Kalisti. Jadi supaya kita nutun, kita semayang gitu. Aku juga Pastor Dylan semayang da kita. Iya. Kita semayang. Tuhan tempat mangami da petata dengan syurga. Terpujilah dengan nakam Tuhan akam semaraja atas segala rajaan Tuhan. Jadilah kena akam sena bumi di samang do syurga. Tuhan, kami berasa bersyukur raya dan berterima kasih kami dapat belajar tentang firman akam bahawa akam sama atas segala-galanya Tuhan, bahawa firman akam sama ada mutiara bagi kami dan kami sebagai pedang, sebagai persiapan kami tentang akhir zaman di Tuhan. Tuhan, kami ngakon kami ti manusia ada lemah Tuhan pak. Oleh pimpinan Engkam, kami percaya bahawa kami dapat mengatasi semua sen dengan Roh Kudus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ini segala kami dah belajar tentang pelajaran kami dah nuti Tuhan nancak kemah menjadi pedoman dalam pengetahuan dalam pemudip metik supaya kami dapat minan muji mulia Engkam lalu dapat memberitakan ti nak seluruh belah jiwa-jiwa kami dah beken Tuhan. Tuhan musa lagi berkat kemah pemudip metik, musus lagi kesihatan mi, musus lagi talenta pintar malai mi ngajak kena akam Tuhan. Terima kasih atas segala-galanya Tuhan, atas kebaikan kem, atas pengampunan dosa kem Tuhan. Dengan semua doa tim menyerah dalam kenakan kami Yesus Kristus menjadi juru semua mi dan penebus kami. Amin. Amin.